Di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal sebagai Rumah Merah, karena catnya yang memudar namun masih menyisakan warna merah tua yang menyeramkan. Penduduk desa seringkali menghindari rumah itu, karena menurut cerita, rumah tersebut dihuni oleh roh-roh yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andi, yang baru saja kembali ke desa setelah menempuh pendidikan di kota, memutuskan untuk mengunjungi rumah itu. Andi adalah seorang yang skeptis dan tidak percaya pada cerita-cerita hantu. Dia berpikir bahwa semua itu hanya mitos yang dibuat-buat oleh penduduk desa yang terlalu takut pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dengan membawa senter dan kamera, Andi memasuki rumah itu pada sore hari. Matahari mulai terbenam, dan langit berwarna jingga kemerahan. Udara terasa dingin, meskipun cuaca seharusnya masih hangat. Andi mengabaikan perasaan tidak nyaman itu dan mulai menjelajahi rumah. Di dalam, rumah itu penuh dengan debu dan laba-laba. Langkahnya berderit di atas lantai kayu yang rapuh. Dia mulai mengambil foto-foto ruangan, mencoba menangkap suasana misterius rumah itu. Namun, semakin lama dia berada di dalam, semakin aneh perasaannya. Dia merasa seperti ada yang mengawasinya, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, senter yang dibawanya mulai berkedip-kedip, lalu mati sama sekali. Andi mencoba menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Dia mengeluarkan ponselnya, tetapi sinyalnya hilang, dan baterainya tiba-tiba drop dari 80% menjadi 1%. Dalam kegelapan, Andi mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Langkah itu perlahan, seolah-olah seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Dengan hati berdebar, Andi memutuskan untuk menyelidiki. Dia naik ke lantai atas, setiap langkahnya membuat tangga berderit keras. Suara langkah kaki itu semakin jelas, dan Andi bisa merasakan ada sesuatu yang menunggunya di ujung koridor. Ketika dia sampai di sana, dia melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri di depan jendela. Bayangan itu perlahan menoleh ke arahnya, dan Andi melihat wajah yang tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang kosong. Andi berteriak ketakutan dan berlari menuruni tangga. Namun, tangga itu tiba-tiba terasa lebih panjang dari sebelumnya, seolah-olah dia tidak akan pernah sampai ke bawah. Dia terus berlari, tetapi bayangan itu muncul lagi di depan pintu keluar, menghalangi jalannya. Andi berbalik arah, mencoba mencari jalan lain, tetapi setiap pintu yang dia buka mengarah ke ruangan yang sama, ruangan kosong dengan jendela yang tertutup rapat. Dia mendengar suara tawa cekikikan, seperti ada banyak orang yang menertawakannya. Suara itu datang dari segala arah, memenuhi kepalanya. Andi jatuh ke lantai, mencoba menutup telinganya, tetapi suara itu tidak berhenti. Tiba-tiba, dia merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Dia berbalik dan melihat wajah yang sama, kali ini lebih dekat, dengan senyum lebar yang tidak wajar. "Kamu tidak seharusnya berada di sini," bisik suara itu, dingin dan menusuk tulang. Andi berteriak sekuat tenaga dan tiba-tiba dia terbangun di luar rumah, di bawah pohon besar. Dia tidak ingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Tubuhnya gemetar, dan dia merasa seperti ada yang masih mengikutinya. Dia melihat ke arah rumah, dan di jendela lantai atas, dia melihat bayangan itu lagi, menatapnya dengan tatapan kosong. Sejak hari itu, Andi tidak pernah lagi mendekati rumah itu. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak, karena setiap kali dia menutup matanya, dia melihat wajah itu lagi, menunggu untuk membawanya kembali ke dalam kegelapan.